Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga sudah siang, saya melanjutkan dari Ustazah Hida dalam deteksi dini. Jadi yang harus dilakukan oleh Ustaz-Ustazah dalam rangka menanggulangi bullying ini adalah deteksi dini. Kita harus peka terhadap perubahan perilaku, keceriaan anak didik kita. Jadi anak-anak yang mengalami korban bullying, meskipun bukan bullying tingkat berat ya, mungkin tingkat ringan, ada ringan, sedang, berat. Jadi kadang-kadang keceriaannya berkurang ya. Anaknya merasa sedih, kemudian terus nggak ceria lagi, biasanya cerita bagaimana kok sedikit. Yang paling sering mogok sekolah, nggak mau masuk. Kemudian ada ketakutan yang berlebihan ya, ketakutan yang berlebihan. Di rumah juga ada laporan dari orang tua, anaknya kok susah makan, tidurnya mengigau kayak gitu. Kemudian semangat belajarnya turun dan tentunya prestasinya akan semakin turun. Nah, kalau ada, kita sudah sebagai wali kelas kan perso, aku kok seperti ini. Coba kita gali, karena ini kan anak-anak SD ya, beda dengan anak-anak SMP, SMA yang sudah bisa lapor sendiri. Jadi kalau ada perubahan perilaku, perubahan sikap, emosi, mohon segera ditindaklanjuti, dicari sebabnya. Kenapa? Ada apa? Oh ternyata nggak ada apa-apa, mungkin di rumah ada masalah. Nah, pelaku bullying ini biasanya disebabkan oleh kebanyakan faktor pola asuh dari orang tua. Jadi orang tua yang tidak aware, orang tua yang mengabaikan anaknya, orang tua yang tidak menyayangi ini akhirnya membuat anak-anak ini membutuhkan suatu pengakuan. Aku biar digatek ini gimana ya, kadang seperti itu. Atau anak ini juga mendapatkan suatu pola asuh yang diktator. Jadi di rumah ini, di rumah dia mendapatkan pukulan, cacian, makian. Jadi dia biasa melakukan itu di sekolah. Selanjutnya anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang pengakuan, harga dirinya kurang, ini malah biasanya menjadi pelaku pembuli. Dengan harapan apa? Aku diakui di sekolah, aku mendapatkan suatu penghargaan, meskipun bukan penghargaan yang benar. Nah, sebaliknya untuk anak-anak yang dibully ini, kadang-kadang anak-anak yang kita cintai ya, di rumah kita openi baik-baik, kita sayang, sampai di sekolah dipukul, dijotos. Saya ada pengalaman juga Ustazah, jadi anak saya juga ayu. Anak saya itu baik, dia ketua kelas, dia itu sering melaporkan kalau ada teman-temannya yang nakal atau keluar. Kemudian dia itu terlalu lurus dan terlalu bertanggung jawab. Saat jam kosong sama ustazahnya dipasrai, Mas, ustazah mau ke kantor, tolong diawasi ya teman-temannya. Nah, ya namanya ya terlalu lurus tadi, dilaporkan. Akhirnya teman-temannya tadi itu tidak terima. Ya disekap di sekolah, tangannya diginikan, dijotos. Giginya itu yang sudah oga itu rompal, akhirnya rompal. Ya saya tuh ya seorang dokter jiwa. Kalau anak saya korban bullying, ya Allah, saya juga mungkin ini ujian juga dari saya, dari Gusti Allah ke saya. Akhirnya saya juga lapor ke wali kelas kok. Ya akhirnya anaknya ternyata tidak ada tanda-tanda trauma. Ya untungnya dia tetap aja masuk seperti biasa, ceria seperti biasa. Dan setelah saya tanya perasaannya gimana, ya enggak apa-apa. Oh, saya alhamdulillah ternyata enggak ada trauma. Ya, seperti itulah kadang-kadang anak kita yang kita sayangi di rumah baik-baik ternyata jadi korban bullying. Terlepas yang tadi ada disabilitas, gendut, kurus, terlalu ini kadang-kadang memang korban bullying. Nah, memang dari penelitian yang paling besar akibat bully ini adalah tidak mau sekolah, bolos, ataupun mogok, yang akhirnya dia ini benar-benar keluar dan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena mengalami depresi berat. Ada kasus tetapi di SMP ya, di SMP ini ada yang
beberapa kasus itu banyak sekali kejadian di rumah sakit itu fraktur. Jadi bilangnya itu apa? Kecelakaan saat olahraga, ternyata ya dibobol alasnya, perutnya namanya bocor, ususnya juga dipukul seperti itu. Memang kan ada yang namanya hierarki ya, memang kan memuliakan dari senior ke junior. Jadi mau lapor pun juga tidak bisa. Jadi saya mohon nanti di sini, insya Allah tidak ada, cuma itu cuma wacana aja. Tolong anak-anak yang memang mengalami bullying ini lapor seperti itu. Kalau untuk kasus-kasus depresi berat atau trauma yang berat, itu memang ada bakat biasanya, ada bawaan. Bawaan itu dari gen. Jadi kalau pada anak-anak yang kuat di pondok pun dibully pun di apa-apa itu tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang ada yang namanya faktor genetik di mana gejala dia mengalami kemampuan psikologisnya itu kurang. Dilihat dari apa? Oh, mamahnya ternyata juga pernah mengalami depresi, saudaranya, kakeknya, neneknya, dan akhirnya depresinya ini depresi berat, bahkan ke arahnya sudah benar-benar ke gangguan jiwa berat, tidak bisa sekolah seperti itu. Cuma yang saya garis bawahi yang seperti ini itu tidak banyak, sekitar 1-2% dari kasus yang sampai akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah kemarin yang masuk sumur pasien saya, ternyata itu sudah kuliah di Ngabar. Sempat di SMP, SMA-nya di pondok, SMA-nya di pondok, dia mendapatkan bullying, akhirnya menjadi depresi. Tetapi anaknya ini saya juga heran, kontrol, kemudian masuk ke pondok lagi, kontrol, masuk ke pondok lagi. Ya memang agak-agak suhu rumahnya melarat. Nah, kemudian saat sudah di kuliah kok hilang beberapa hari, ternyata masuk sumur. Selamat itu, ya waktu mengalami kebingungan itu dia masih sembuh. Tapi memang gangguan jiwanya awalnya karena bullying tadi. Nah, selanjutnya untuk masalah penata laksanaan, kalau dari efek-efek tadi ya ada derajatnya ringan, sedang, berat. Kalau memang ringan bisa diselesaikan di sekolah dengan komunikasi yang sudah Amahidah ajarkan tadi. Kalau sedang itu biasanya ada keluhan fisik. Contohnya apa? Datang ke IGD sesak nafas, tidak mau makan, panas tapi dicek semuanya tidak ada sakitnya kayak gitu, seperti psikosomatis, ketakutan yang berlebihan, dia tidak bisa masuk, sakit terus sampai dokter anak itu juga menyerah, tolong ini di cover, ini bukan karena fisik, ternyata memang ada korban bully. Jadi kalau korban bully dengan kategori yang mungkin depresi sedang, cemas yang sedang, muncul keluhan-keluhan fisik, dirawat dulu, kemudian kita kasih obat sama psikoterapi. Psikoterapi itu kita kadang-kadang kita lihat gambarnya dulu, dilihat, oh dia ada masalah apa sih, oh di sekolah, di keluarga, ataupun lingkungan seperti itu. Setelah diiringi dengan obat anti cemas, anti depresan yang masuk tadi, anak ini akan mulai membaik biasanya, diajak komunikasi bisa, kemudian dia mulai semangat lagi, traumanya hilang. Cuma kadang-kadang untuk kembali ke sekolah awal kadang-kadang susah, jadi harus pindah seperti itu. Kalau pindah gimana ya, gimana lagi demi kesehatan jiwanya ke depan. Nah kalau sudah berat, tidak hanya sakit-sakit fisik, tapi ya sudah mematung biasanya. Ada beberapa kasus di suatu pondok, dia datang ke klinik itu sudah diam, mematung, sudah tidak mandi beberapa hari, dan akhirnya sudah tidak bisa komunikasi. Ya memang kejiwaannya terganggu, ada depresi berat, kita rawat. Alhamdulillah setelah pindah ke sekolah yang lain sekarang sudah lulus. Nah dari deteksi dini tadi mungkin kita akan bisa memilih, oh ini kira-kira apa yang harus kita lakukan, apakah cukup untuk konseling aja ataupun memang harus kita konsulkan ke ahlinya. Selanjutnya untuk bullying
bullying sendiri sebenarnya tidak selalu di sekolah. Tadi awak bilang di lingkungan juga ya, di rumah. Di rumah itu juga bisa. Siapa yang membuli? Kakaknya, kita sendiri. Kita itu juga bisa loh membuli anak kita. Jadi kita itu kadang-kadang merendahkan, melemahkan anak-anak kita tanpa sadar, membanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya, membodoh-bodohkan. Dan anak ini semakin lama bertumpuk, akhirnya menjadi rendah diri, minder. Kalau anak-anak kita di sekolah rendah diri, kemungkinan karena kurang dipuji, terlalu dijelok-jelok nih di rumah. Jadi kita juga harus aware bahwa oh ternyata bully itu nggak di sekolah, nggak cuma di lingkungan, tapi di rumah. Seperti itu. Ini juga harus kita pikirkan.